Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik tentang Jorginho Wijnaldum yang akan menggunakan ban Kapten Pelangi sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku LGBT. Terus ada juga berita dari Kementerian Kesehatan Spanyol yang membolehkan penonton memenuhi stadion di musim depan. Terus hari ini juga ada berita soal bursa transfer yang terbaru. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama, UEFA resmi menghapus aturan gol tandang di berbagai kompetisi Eropa. Terus ada juga berita dari Wijnaldum yang bakal memakai ban kapten berwarna pelangi untuk mendukung gerakan LGBT yang lagi ramai di Piala Euro. Simak ulasannya sebagai berikut. UEFA resmi menghapus aturan gol tandang di kompetisi Eropa di musim 2021-2022 mendatang. UEFA baru saja resmi mengumumkan aturan baru. Kabarnya Federasi Sepak Bola Eropa ini akan menghapus aturan gol tandang di musim 2021-2022 mendatang. UEFA menyatakan setelah aturan baru tersebut, jika ada tim yang bermain imbang dengan 2 leg, maka pertandingan akan dilanjutkan ke babak extra time. Aturan baru tersebut berlaku di semua kompetisi di bawah naungan UEFA, termasuk ajang bergengsi Champions League dan juga Europa League. Jelang babak 16 besar Piala Euro, Jorginho Wijnaldum kampanyekan dukungan untuk LGBT. Gelandang tengah Belanda Jorginho Wijnaldum dikabarkan siap kampanyekan dukungannya untuk LGBT. Nantinya Wijnaldum akan mengenakan ban kapten berwarna pelangi. Warna pelangi sendiri merupakan simbol dukungan untuk pelaku LGBT. Isu LGBT di Piala Euro semakin menguat setelah pemimpin Hongaria Viktor Orban mengesahkan undang-undang anti-LGBT. Sementara itu, Belanda akan bertanding menghadapi Republik Ceko di Stadion Puskás Ferenc, Hongaria. Saat itulah Wijnaldum akan mengenakan ban kapten pelanginya. Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe nggak masuk ke dalam daftar pemain tercepat di Piala Euro 2020. Setelah babak penyisihan Piala Euro 2020 berakhir, tercatat ada 2 nama fullback yang jadi pemain dengan lari tercepat. Mereka adalah Loic Nego dan Leonardo Spinazzola. Kedua pemain tersebut sama-sama mencatatkan waktu sebesar 33,8 km per jam. Sementara Kingsley Coman berada di posisi selanjutnya dengan kecepatan sekitar 33,7 km per jam. Sementara itu nggak ada nama Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe dalam daftar tersebut. Mbappe sendiri cuma menorehkan sekitar 32,2 km per jam. Di Inggris, Manchester United selangkah lagi untuk mendatangkan Jadon Sancho. Kemudian ada Manchester City yang lagi mengincar Jack Grealish dan ada juga Arsenal yang sedang PDKT dengan Ben White. Simak ulasan bursa transfer berikut ini. Manchester United dikabarkan selangkah lagi untuk memboyong Jadon Sancho. Manchester United disebut akan memboyong Jadon Sancho di musim panas ini. Kabarnya The Red Devils sudah menaikkan tawaran untuk merekrut Sancho dari Borussia Dortmund. Kabar ini juga diperkuat oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, The Red Devils sudah mengajukan tawaran sebesar 85 juta euro. Tapi sayang Dortmund disebut kembali meminta dana lebih untuk Sancho. Di Borusan baru akan melepas Sancho dengan harga 95 juta euro. Manchester City dikabarkan serius untuk mendatangkan winger kiri Aston Villa yakni Jack Grealish. Manchester City dikabarkan siap memboyong sayap kiri Aston Villa Jack Grealish. Klub berjuluk The Citizens ini juga siap memecahkan rekor transfer. Grealish sendiri adalah salah satu pemain paling berbakat di Premier League. Beberapa klub raksasa Inggris disebut berminat untuk memboyongnya. Kabarnya The Citizens menyiapkan dana sebesar 116 juta euro. Tawaran tersebut merupakan tawaran transfer terbesar dalam sejarah Premier League. Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk memboyong bek tengah Brighton, Ben White. Bek tengah Brighton, Ben White disebut akan angkat kaki dari Brighton. Beberapa klub elit Eropa berminat untuk memboyong pemain bertahan timnas Inggris tersebut. Kabarnya Arsenal jadi klub paling ngotot untuk mendatangkan Ben White di musim panas ini. Sebelumnya The Gunners sudah mengajukan tawaran kepada Brighton sebesar 46 juta euro. Tetapi sayang tawaran tersebut ditolak oleh Brighton. Brighton sendiri baru mau melepas Ben White di harga 58 juta euro. Kabarnya skuad Meriam London siap menaikkan harga tawaran tersebut.
Pindah ke Italia, ada Inter Milan yang lagi deketin Jordi Alba. Nah, kalau AC Milan ini lagi pengen banget mendatangkan Thomas Lemar untuk menggantikan Hakan Çalhanoğlu. Sementara AS Roma katanya pengen banget menggait kiper dari Wolverhampton yaitu Rui Patricio. Inter Milan dikabarkan membidik bek kiri Barcelona yakni Jordi Alba. Bersumber dari Mundo Deportivo, Inter Milan disebut membidik bek kiri Barcelona yakni Jordi Alba. Kabarnya Barcelona juga terbuka untuk melepas sang pemain. Alasannya, Alba memiliki gaji yang cukup tinggi. Kabarnya Barcelona akan melepas Alba kalau Inter Milan mau menukarnya dengan Alessandro Bastoni. Sementara itu, Alba dikabarkan enggan angkat kaki dari Camp Nou di musim panas ini. Kontrak Alba sendiri baru akan habis di tahun 2024 nanti. AC Milan dikabarkan membidik gelandang serang Atletico Madrid yakni Thomas Lemar. Setelah kepergian Hakan Çalhanoğlu ke Inter Milan, AC Milan dikabarkan sedang mencari playmaker baru. Dilansir dari Sky Italia, ada beberapa pemain yang masuk ke dalam daftar radar Stefano Pioli. Kabarnya Rossoneri akan mendatangkan gelandang Atletico Madrid Thomas Lemar. Berseragam Los Rojiblancos, Lemar sudah memainkan 36 laga dan sukses menorehkan 2 gol serta 5 assist. Selain Lemar, AC Milan juga dikabarkan membidik Hakim Ziyech, James Rodriguez, dan Rafinha. AS Roma dikabarkan telah sepakat dengan Wolverhampton untuk mendatangkan Rui Patricio. Bersumber dari Corriere dello Sport, AS Roma dikabarkan berminat memboyong penjaga gawang Wolverhampton Rui Patricio. Kabarnya AS Roma dan Wolverhampton sudah menemukan kata sepakat. Wolverhampton sendiri mau melepas Rui Patricio dengan biaya transfer sebesar 6 juta euro. Kiper berumur 33 tahun ini akan menandatangani kontrak dengan durasi 3 tahun. Patricio sendiri jadi bintang Portugal di Piala Euro setelah melakukan beberapa penyelamatan penting termasuk saat berhadapan dengan Perancis. Buffon katanya pernah menolak Barcelona demi bisa bermain di Parma. Kalau Raheem Sterling, dia menolak pindah ke Tottenham Hotspur. Beda nih sama Suarez yang menolak semua klub Premier League. Simak ulasannya sebagai berikut. Gianluigi Buffon dikabarkan pernah menolak tawaran Barcelona agar bisa memperkuat Parma. Mantan penjaga gawang Juventus Gianluigi Buffon resmi kembali memperkuat Parma di musim depan. Kiper veteran ini dikabarkan pernah menolak tawaran dari raksasa La Liga Barcelona. Buffon sendiri pernah memperkuat Parma pada musim 1994 silam. Klub asal Italia ini resmi terdegradasi dan akan bermain di kasta kedua Serie B di musim depan. Walaupun sudah berumur 43 tahun, Buffon belum memutuskan untuk gantung sarung tangan. Sayap kiri Manchester City Raheem Sterling dikabarkan gak berminat untuk pindah ke Tottenham Hotspur. Pada hari Senin kemarin, Manchester City sudah mengajukan tawaran kepada bomber Tottenham Hotspur Harry Kane. Kabarnya The Citizen sudah menawarkan Kane sebesar 116 juta euro. Selain mengajukan tawaran, The Citizen juga menawarkan pemainnya. Kabarnya Raheem Sterling akan menjadi tambahan untuk memboyong kapten timnas Inggris tersebut. Dilansir dari ESPN, kabarnya Raheem Sterling menolak untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur. Kontrak Sterling sendiri akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Luis Suarez dikabarkan enggan merumput kembali di Premier League. Striker Atletico Madrid Luis Suarez dikabarkan enggan untuk kembali ke Premier League. Bomber timnas Uruguay ini mengaku aneh kalau harus membela klub Inggris selain Liverpool. Suarez sendiri pernah membela Liverpool selama 3 musim. Selain itu, Suarez bilang kalau kembali ke Inggris nggak masuk ke dalam opsinya. Sementara itu, Suarez sempat dikabarkan akan hengkang dari Atletico Madrid. Akan tetapi, Suarez menepis kabar tersebut dan ingin melanjutkan karirnya bersama skuad Los Rojiblancos. Toni Kroos masih merasa kehilangan Sergio Ramos di Real Madrid. Nah, sementara Ramos lagi siap-siap mau ke PSG. Sebagai penggantinya ada Marcelo yang siap naik tahta menjadi kapten El Real. Setelah hengkangnya Sergio Ramos, Toni Kroos merasa kehilangan sosok sang kapten di Real Madrid. Gelandang Real Madrid Toni Kroos mengaku terkejut dengan kepergian Sergio Ramos. Gelandang berumur 31 tahun ini nggak menyangka kalau Ramos bakal hengkang. Untuk itu, Toni Kroos merasa kehilangan sosok sang kapten di Real Madrid. Dalam sebuah acara podcast, Kroos mengaku nggak pernah membayangkan kalau Ramos akan pergi dari Santiago Bernabeu. Dalam podcast di sebuah acara, Kroos mengaku kalau dirinya nggak pernah membayangkan kalau Ramos akan menyudahi karirnya di Real Madrid.
Setelah hengkang dari Real Madrid, Sergio Ramos dikabarkan menerima tawaran dari PSG. Setelah resmi hengkang dari Real Madrid, masa depan Sergio Ramos masih menjadi tanda tanya besar. Banyak top elit Eropa yang berminat untuk mendapatkan tanda tangannya. Sportskida mengatakan kalau Ramos telah menerima tawaran dari klub raksasa Ligue 1 PSG. PSG sendiri memang sudah lama mengincar bek veteran Spanyol tersebut. Kabar ini juga semakin berhembus kencang setelah Ramos memutuskan hengkang dari Real Madrid. Marcelo dikabarkan akan tetap bertahan di Real Madrid di musim depan. Bek kiri asal Brazil Marcelo dikabarkan akan tetap bertahan di Real Madrid di musim depan. Gak cuma itu, Marcelo juga akan mengemban ban kapten El Real menggantikan Sergio Ramos. Kabar ini dilansir oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Marcelo sudah mengabdi pada El Real selama 14 tahun. Dia didatangkan dari Fluminense pada tahun 2007 silam. Sementara itu, pelatihnya Real Madrid, Carlo Ancelotti, menganggap kalau Marcelo adalah pemain penting di Real Madrid. Los Blancos juga enggan melego Marcelo di musim panas ini. Karena masa peminjamannya sudah berakhir, Martin Odegaard ingin kembali ke Real Madrid. Gelandang serang Norwegia Martin Odegaard sempat dikabarkan akan kembali memperkuat Arsenal pada musim depan. Akan tetapi Odegaard menepis kabar tersebut. Odegaard menegaskan kalau dirinya akan kembali ke Real Madrid di musim panas ini. Gelandang berumur 22 tahun ini juga selalu bermimpi bisa bermain di skuad El Real. Selama berseragam The Gunners, Odegaard tampil cukup menjanjikan. Wajar kalau banyak fans Arsenal yang menginginkan Odegaard bertahan di Stadion Emirates. Berita terakhir di Spanyol, fans bakal memenuhi stadion di kompetisi musim depan. Nah, sementara dari Indonesia bakal kedatangan stadion baru yaitu Jakarta International Stadium. Wah, gimana ya jadinya? Menteri Kesehatan Spanyol mengizinkan penonton untuk hadir langsung ke dalam stadion. Menteri Kesehatan Spanyol Carolina Darias mengonfirmasi bahwa supporter dapat kembali menyaksikan pertandingan secara langsung di musim 2021-2022 mendatang. Sebelumnya, para supporter dilarang hadir ke stadion akibat pandemi COVID-19 yang belum mereda. Darius mengatakan kalau kondisi kesehatan di Spanyol perlahan sudah mulai stabil. Selain sepak bola, Darius juga akan mengizinkan kegiatan olahraga lainnya untuk dapat dihadiri oleh penonton secara langsung. Pembangunan Stadion Jakarta International Stadium dikabarkan akan rampung pada bulan Desember ini. Pembangunan Stadion JIS terus digenjot. Kabarnya progres stadion tersebut sudah mencapai 60%. Terbaru mereka sukses melakukan pengangkatan rangka atap. Manajer proyek Propetindo Ari Wibowo mengatakan pengangkatan rangka atap bukan pekerjaan yang mudah. Proses tersebut juga perlu persiapan yang matang. Stadion JIS sendiri mengusung konsep Smart Stadium. Gak cuma itu, stadion ini juga sudah terintegrasi dengan berbagai transportasi massal.